Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuril qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita taati, kita takdirkan para alim ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus apabila sebuah al-Busyra yang pada hari ini ulang tahun yang ke-86, Masya Allah. Semoga beliau dipanjang umur, sehat walafiat, dan semoga yang kita mengamini, kita yang mendoakan, kita juga dapat umur seperti beliau, dan insya Allah kita mendapatkan kesehatan seperti beliau, insya Allah ibadah seperti beliau, dan semoga insya Allah kita semua mendapatkan barakah beliau, rahmat daripada Allah Ta'ala, berkat beliau insya Allah, dan semoga beliau dipanjangkan umurnya, disampaikan harapannya, dan kita panjang Fatihah. Semoga semua kabul hajatnya dan semua diinginkannya, dicita-citakannya, terutamanya apa yang diharapkan oleh beliau terkait Nabi Muhammad SAW, semuanya tercapai. Ala hadiniyah wa liduliyatin salihah wa ala raza salih. Al-Fatihah. Semua para kiai, para habaib, para alim ulama yang alhamdulillah pada hari ini kebetulan kita menerima tamu-tamu haul daripada almarhum almarhumlah Guru Syarwani. Semoga kita mendapatkan barokah daripada beliau, dan insya Allah kita mendapatkan barokah dan karunia daripada Allah Ta'ala. Berkat hari ini ada haul daripada Guru Syarwani, haul daripada Habib Hussein Brani. Insya Allah semoga dengan berkatnya haul ini kita semua mendapatkan berkah, dan Indonesia negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Insya Allah jangan lupa setiap kita berdoa menghadiri perhelatan yang penuh dengan rahmat dan karunia, selalu kita doakan untuk kita sama-sama, untuk negara kita, untuk pemimpin kita, sehingga yang kita rasakan adalah bersama-sama juga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Para saudara-saudara kami, bisyawati rahimakumullah. Alhamdulillah, tadi sudah banyak kita dengar terkait dengan tema yang sangat luar biasa, tema yang sangat familiar dengan kita. Kita tidak suka, tapi itulah kejadian dan fakta dan nyata terjadi di antara kita. Suka menyalahkan orang dan kita tidak suka disalahkan. Itu adalah sifat daripada manusia. Suka menyalahkan orang karena memang setiap orang itu mencari validasi, mencari kebenaran, mencari dukungan, mencari pembersihan diri supaya tidak dicap sebagai orang yang salah, orang yang gagal dan sebagainya. Sehingga cari kambing hitam, itu sifatnya manusia itu sudah. Oleh karena itu bagaimana cara kita mensikapinya sesuai dengan arahan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama yang harus kita ketahui, saudara kita kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, bahwasanya kita ini tercipta di dunia itu dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak kita. Itu harus kita imani. Oleh karenanya kenapa dikatakan oleh Nabi, dikatakan oleh para ulama, bahwasanya orang beriman itu tidak pernah merasa gentar menghadapi apapun, nggak pernah merasa was-was, nggak pernah merasa khawatir terhadap apapun yang akan terjadi. Kenapa? Karena mereka itu sangat yakin bahwasanya semua pilihan Allah itu terbaik. Cuma kita itu kan Allah ciptakan dalam keadaan terburu-buru, pengen tahu cepat apa hikmahnya,
apa kebaikan yang Allah siapkan untuk kita di balik kejadian itu. Sehingga Pak, tatkala nggak terkuat dan tidak tersingkap kebaikan itu, maka kemudian kita keburu menyalahkan orang dan lain sebagainya. Padahal kalau seumpama kita tahu bahwasanya kesalahan itu menjadi suatu sebab kebaikan kita selanjutnya, pasti kita tidak akan menyalahkan orang itu pada saat itu. Nah, oleh karena itu maka di sini yang harus kita pahami sekarang, tidak ada seorang pun di antara kita yang tercipta dengan kehendaknya, tapi semuanya tercipta dengan kehendak siapa? Allah. Buktinya tidak ada seorang pun di antara kita yang puas dengan keadaan bentuknya, keadaan status sosialnya, dengan keadaan yang Allah tentukan setiap harinya, itu tidak ada yang puas. Sehingga ketika ditanya seorang wali min auliyaillah, bima arafta rabbak, dengan apa kamu tahu bahwasanya Allah itu ada? Apa katanya? Dijawab dengan binakil azali, dengan banyaknya harapan-harapan, kehendak-kehendak yang batal padahal sudah dicanangkan sebelumnya. Jadi setiap manusia itu nggak ada yang mau gagal, itu nggak ada. Setiap manusia itu punya harapan, iya. Setiap manusia punya harapan. Setiap manusia punya kehendak, iya. Semua punya kehendak. Setiap manusia pengen sukses, semuanya pengen sukses. Setiap manusia pengen kaya, semua pengen kaya. Setiap manusia pengen pintar, semuanya pengen pintar. Setiap manusia pengen dihargai, semuanya pengen dihargai. Setiap manusia pengen dimuliakan, semuanya pengen dimuliakan. Cuma kan bukan seperti itu harapan itu terlaksana sesuai dengan harapannya. Karena memang Allah ciptakan setiap manusia itu dan kehendaknya, hidupnya sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan pilihannya. Untuk apa? Allah ingin menguji kita semuanya. Nah, oleh karena itu maka di sini yang harus kita pahami pertama, satu, kita ini tercipta dengan kehendaknya, bukan dengan kehendak kita. Hidup dengan kehendaknya, bukan dengan kehendak kita. Kita menjalani hidup dengan aturannya, bukan dengan aturan kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita imani, bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menghindar dan lari dari ketentuannya. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang berbuat atau terjadi suatu kejadian tanpa ketentuannya. Itu nggak ada. Sehingga yang terjadi pada kita berarti dari ketentuannya. Yang terjadi pada kita berarti adalah ketentuannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ananda Labib Alwi, semoga panjang umur sehat walafiat dan dimudahkan dakwanya lebih daripada orang tuanya berlipat-lipat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi nggak ada seorang pun yang bisa menciptakan suatu keadaan, menciptakan suatu ucapan, menciptakan suatu tindakan. Tidak ada, semuanya itu dari kehendak Allah. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW, beliau menyampaikan kepada kita, mengingatkan kepada kita, law istama'al insu wal jinnu ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak, wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah alaik. Jangankan seorang manusia, jangankan seorang jin, jangankan seorang penyihir, jangankan seorang perencana kejahatan maupun kebaikan, siapapun mereka yang merencanakan kebaikan, merencanakan keburukan, yang berharap kebaikan, berharap keburukan kepada kita, kalau seumpama jangankan cuma perorangan, tapi ini semua manusia sedunia, semua jin sedunia bersatu padu untuk memberikan satu saja kebaikan buat kita, baik itu ucapan maupun tindakan, kalau Allah nggak berkehendak terlaksana, tidak terlaksana. Tapi sebaliknya, kalau sudah Allah berkehendak, walaupun seluruh manusia, seluruh jin bersatu padu untuk mencegahnya, menghadangnya, membentenginya supaya tidak terjadi, tidak bakal bisa mencegahnya, pasti terlaksana. Jadi artinya apa? Kalau sudah Allah berkehendak, pasti terlaksana. Kalau sudah kehendak Allah itu baik, kita harus menjalaninya karena itu adalah ujian untuk disabarinya. Tapi kalau ketentuan Allah itu baik, maka itu adalah ujian. Untuk apa? Supaya kita mensyukurinya. Semuanya dua-duanya ujian. Wa nabluukum bil khair wasyarr. Jadi kami akan menguji kalian itu bukan cuma dengan
keburukan saja tidak, tapi dengan kebaikan dan keburukan. Kebaikan untuk disyukuri, keburukan untuk disabari. Nah, oleh karena itu maka di sini bagaimana seseorang yang sudah meyakini bahwasanya tidak ada satupun kejadian, satupun ketentuan, bahkan satupun ucapan yang terucap, satupun tindakan yang tertindak yang tidak terjadi kecuali dengan kehendaknya, kemudian kita salahkan orangnya. Misalnya saya begini Bu, saya bawa mobil remote sekarang ini, mobil besar, segini besarnya. Ibu-ibu lagi duduk begitu. Kemudian saya pegang remote-nya di sini. Saya gerakkan mobilnya, kencang mobilnya, jalan sampai menuju ibu, nabrak ibu. Sakit kan? Ibu marahnya sama mobilnya apa sama saya? Saya gurunya loh Bu. Nah, tuh. Padahal saya kan gurunya. Saya megang remote. Harusnya kalau kita marah pada mobilnya, nah itu lebih parah lagi itu. Apa salah mobil? Dia sebuah robot, sebuah alat yang dikendalikan oleh remote. Dia nggak punya nyawa, dia nggak punya kehendak, dia dikendalikan oleh remote itu. Sehingga kalau harus salahkan, yang megang remote. Tapi yang megang remote adalah guru kita. Kita nggak marah sama dia. Apalagi yang memegang remote itu bukan guru kita, bukan orang tua kita, tapi zat yang menciptakan kita, yang ingin mengganjar kita, yang ingin mengubah kita, yang tujuannya daripada semua kejadian itu cuma 3. Semua kejadian yang Allah berikan kepada kita, ketentuannya, baik ucapan maupun tindakan, cuma 3. Apa itu? 1, Allah ingin mengangkat derajat kita. Mau tidak diangkat derajatnya? Yang kedua, Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Mau nggak dihapuskan dosanya? Yang ketiga, Allah mau memberikan pahala untuk kita. Mau tidak diberikan pahalanya? Semuanya baik. Cuma dasar memang tadi saya sampaikan, dan Allah Ta'ala sudah mengulang-ulanginya. Bahkan Nabi SAW kemudian menjanjikan kepada kita, kalau kita baca Yasin, kabul hajat. Kalau kita baca Yasin, Allah kabulkan 70 hajat. Apalagi baca Yasin habis sholat subuh, Alhamdulillah. Walaupun ibu-ibu nggak minta doa kepada saya ingat kepada ibu. Musyawati saudara saya, musyawati berada di dalam hati saya. Semoga sebagaimana hal itu saya rasakan, antum juga seperti itu. Hidup itu harus take and give, saling memberi dan saling mengambil. Jadi saya setiap pagi alhamdulillah semoga sampai meninggal seperti itu. Saya doakan ibu-ibu sama saudara-saudara saya sini. Saya doakan ibu, keluarga ibu, anak-anak ibu, karena antum adalah saudara saya. Saya bacakan Yasin setiap hari, karena kata Nabi SAW, orang yang baca Yasin itu habis sholat subuh, itu 70 hajatnya dikabulkan. Saya masukkan di situ. Saya baca Yasin dengan niat, semoga antum semuanya sehat, panjang umur, kabul hajat, diampunkan dosa, jauh daripada fitnah. Anak-anak kita juga sampai 7 turunan semuanya dijaga oleh Allah Ta'ala, dan kita berkumpul di dunia sampai di akhirat bersama mereka. Itu selalu saya bacakan Yasin. Kalau saya doakan antum, pas antum nggak doakan saya kan nggak aci, itu namanya nggak adil. Jadi doakan saya juga Bu ya. Jadi saya nggak lupakan antum. Nah, kenapa saya minta doa sama ibu, nggak minta doa sama bapak-bapaknya? Karena bapaknya apa kata ibunya. Jadi apalagi doanya ibu itu seperti doanya 100 orang wali. Apalagi doanya orang lain atau orang lain, bukan di depannya. Ketika dia sendirian dia doakan, nah itu doanya itu mustajab kata Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi di Yasin itu, kenapa banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan Yasin? Kan dalam Yasin itu banyak peringatan yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya yang paling penting yang harusnya menjadi peringatan untuk kita adalah alam ahad ilaikum ya bani adam an la ta'budus innahu lakum aduun mubin. Sudah aku beritahukan kepada kalian wahai manusia, bahwasanya setan itu jangan ditunduki, jangan diikuti, karena dia adalah musuh kamu yang paling besar. Ini loh setan ini yang menjadikan kita itu salah anakmu itu salah istrimu itu. Kalau nggak ada dia, nggak mungkin itu terjadi. Kalau nggak ada dia, nggak ada. Kalau nggak ada dia. Tapi kalau nggak ada Allah, semua itu kembali pada Allah. Kalau baik itu ujian kepada Allah untuk kita syukuri atau tidak. Kalau nggak baik itu ujian kepada Allah untuk disabari atau tidak. Semuanya datangnya daripada Allah. Yang baik maupun yang buruk datangnya daripada Allah. Ingatkan rukun iman yang ke-6 apa bunyinya? Kita beriman dengan qada dan qadar.
yang berupa kebaikan dan keburukan semuanya datangnya daripada Allah, bukan dari manusia. Ada cerita terkait dengan ini. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardha, dan semoga kita semuanya bertetangga dengan Sayyidatuna Aisyah nanti di surga. Sayyidatuna Aisyah itu kawin bersama Nabi umurnya 9 tahun. Nabi meninggal umurnya 18 tahun. Meninggalnya beliau 80 tahun lebih. Sehingga ketika setelah meninggalnya Nabi, beliau sibukkan dengan ibadah. Setiap hari siang puasa, malam sholat malam, semalaman suntuk. Itu beliau, Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah waktu bersama Nabi masih hidup. Di dalam pikirannya saya itu selalu ingin menyenangkan Nabi Muhammad. Sayyidatuna Aisyah bukan orang yang berkecukupan, orang punya uang, enggak. Tapi dia kumpulkan uang sampai dia mendapatkan suatu tempat makan yang sangat layak, sangat pantas untuk Nabi Muhammad. Bahkan beliau sendiri tidak pernah menggunakannya. Tempat itu mahal, bagus, disiapkan dan dibeli oleh Sayyidatuna Aisyah untuk supaya menyiapkan makanannya Nabi. Setiap Nabi datang disiapkan makanan piring itu yang bagus itu untuk Nabi Muhammad. Disayang, setelah Nabi Muhammad makan, maka sisanya dibersihkan, dimakan sama beliau, dibersihkan, disimpan. Suatu waktu, setelah Nabi makan, Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Anas bin Malik yang masih kecil itu, yang berkhidmah di rumahnya Nabi itu, untuk supaya membawanya ke dapur. Mungkin karena bawanya itu tidak benar. Kenapa saya katakan mungkin karena membawanya itu tidak benar? Karena biasanya orang itu cari kesalahan. Apa salahnya? Kenapa kok piring itu bisa pecah? Akhirnya piring itu jatuh pecah. Teriak saya, ya Allah, itu piring yang aku eman-eman, aku sendiri nggak pernah pakai, ingin untuk Nabi Muhammad, engkau pecahkan juga. Marah Sayyidatuna Aisyah. Di saat itulah Nabi Muhammad memberikan nasihat. Nasihat itu yang harus kita ingat untuk kita semuanya. Apa itu? Wahai Aisyah, likulli syai'in lahu ajalun ma'lum. Segala sesuatu itu mempunyai waktu tertentu. Mobil ada waktunya, sendal ada waktunya, makanan ada waktunya, semua ada waktunya. Tertulis. Yang mengkonsumsi siapa, kapan nggak bisa dipakai lagi, kapan akan hancur, kapan tidak bisa digunakan lagi dan sebagainya, itu sudah ada waktunya. Lalu masya'a fa'al, dan apapun yang dikatakan Allah Ta'ala pasti terlaksana, nggak akan ada bisa menghalanginya, nggak akan ada. Maka hendaknya iktasibi wasbiri. Hendaknya kamu itu sabar dan pasrah kepada Allah. Saat Sayyidatuna Aisyah itu mendengar nasihatnya Nabi, langsung beliau diam dan langsung sabar pasrah kepada Allah. Walaupun itu piring kesayangannya sedang. Kenapa Sayyidatuna Aisyah itu marah? Kenapa Sayyidatuna Aisyah itu tidak terima? Kenapa Sayyidatuna Aisyah itu pada waktu itu langsung kaget begitu dan sebagainya? Karena itu piring kesayangannya yang beliau peruntukkan bukan untuk dirinya, tapi untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, ayo belajar kepada Sayyidatuna Aisyah. Banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Ada saja anak kita lah, pembantu kita lah, orang inilah, itulah dan sebagainya yang menjadi kesayangan kita hilang dari kita. Yang menjadi harapan kita tidak terlaksana. Yang sesuatu yang kita takuti betul-betul terjadi dan sebagainya. Cari sebab. Nah, ini jangan kita lakukan. Oleh karenanya, dengarkan yang ketiga sekarang. Apa itu? Ayo, biasa terapkan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Gimana kata beliau? Kun ma'al haqqi ka'an la nafsa. Jadilah kamu itu bersama Allah seakan-akan tidak ada manusia. Manusia itu tidak ada. Tapi yang ada, kita yang berinteraksi dengan Allah. Tapi manusia itu cuma wasilah. Manusia itu cuma media. Kalau bisa kita terapkan semacam itu, enak, nikmat. Jadi kita tidak pernah menyalahkan orang. Kenapa? Bagaimana kita akan salahkan orang dia itu media? Yang menjadi kebaikan harusnya kita syukuri. Yang menjadi sebab keburukan harusnya kita syukuri.
Kenapa? Karena dengan sebab dia akhirnya kita diangkat derajatnya, diberikan pahalanya, dihapuskan dosanya. Hanya 3 itu yang terlaksana, tidak ada yang lebih daripada 3 itu. Sebabnya dia. Nah, oleh karena coba lihat bagaimana kita Nabi kita Muhammad SAW ini sengaja dilakukan, bukan tidak sengaja. Bahwa padahal kita itu sangat tahu ya konsep kehidupan ini nggak ada satu orang pun yang mau disalahkan dan berbuat salah, itu nggak ada. Nggak ada orang yang mau dimarahi atau berbuat sesuatu yang sengaja untuk dimarahi, karena mau dimarahi orang itu nggak enak. Ya, kalau seumpama ada orang yang kemudian berada dalam posisi dimarahi orang, itu berarti kebanyakan dilakukan karena tidak disengaja. Allah sudah berkehendak demikian. Nah, oleh karena itu, coba lihat bagaimana seseorang ketika dia itu berbuat sesuatu, berharap sesuatu tidak terlaksana, maka ketahuilah di balik itu ada suatu kejadian. Ada satu orang dia punya ayam. Ada satu orang dia itu punya keledai. Orang itu punya keledai, punya ayam. Untuk apa keledai sama ayam ini? Keledai itu digunakan untuk mencari kayu bakar. Kerjanya dia setiap hari mencari kayu bakar, dijualnya. Dia pergi ke hutan, cari kayu bakar, diangkut dengan keledai itu, nanti pulang dijual. Hasil penjualannya buat dia makan sama keluarga. Dia punya ayam. Untuk apa ayam itu? Ayam jago itu, laki-laki itu, ayam jago, itu digunakan untuk membangunkannya ketika dia bangun malam. Suatu waktu, dalam satu hari, yang namanya keledainya itu dimakan harimau sampai mati, yang namanya ayamnya dimakan sama anjing sampai mati. Dua-duanya satu hari mati. Dua hewan yang sangat diperlukan langsung mati. Tapi dia sudah biasa dan membiasakan diri karena didikan orang tuanya dulu. Setiap terjadi sesuatu, pasti ada hikmahnya. Setiap disampaikan sesuatu kejadian, sesuatu yang tidak mengenakan, beliau katakan pasti ada hikmahnya. Subhanallah, ternyata apa? Ketika keledainya meninggal, begitu pula ayamnya mati, dia katakan pasti ada hikmahnya. Malamnya ada perampokan besar-besaran masuk ke desa itu. Dulu kan nggak ada listrik, sehingga Pak rumah-rumah di Satroni yang laki dibunuhnya, hartanya diambil dan sebagainya, tapi rumahnya dia selamat. Kenapa? Karena setiap penyamun itu dan perampok itu tahu di situ ada rumah atau tidak, di situ ada penghuninya atau tidak, itu dari suara keledai dan suara ayam. Keledainya sudah mati, ayamnya sudah mati. Sementara keledai yang lainnya, ayam yang lainnya hidup. Sehingga Pak, karena suara ayamnya itu mereka disatroni, diambil yang laki dibunuh, diambil hartanya, sementara dia ayamnya udah mati. Keledainya nggak ada. Keledai itu kalau semua ada orang rame-rame dan sebagainya, dia bunyi, dia teriak, dan suaranya keledai yang paling nyaring. Sehingga kalau seumpama masih ada keledainya, maka dia mungkin yang paling pertama dibunuh dan diambil hartanya. Tapi karena keledainya mati, ayamnya mati, selamat dia. Coba lihat, ada hikmahnya apa tidak? Ada hikmahnya, itu yang terjadi pada diri kita. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain. Ingat, semua yang terjadi itu adalah dengan kehendak Allah. Dan semua kehendak Allah itu baik. Tapi kalau seumpama kita menyalahkan orang lain, berarti kita tidak menjadi orang yang dewasa. Karena kesalahan yang dilakukan orang lain itu tidak ada yang disengaja. Nggak ada orang yang memang hidup dalam keadaan senang dimarahi, senang disalahkan, nggak ada. Tapi coba, kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, evaluasi. Mungkin ini karena kesalahan kita, sebagaimana disampaikan oleh Nabi. Ada dua konsep yang bisa kita gunakan, itu konsepnya Nabi. Terkait dengan orang lain, apa yang kita lakukan tapi orang lain tidak merespon. Atau orang lain langsung melakukan kepada kita. Itu ada dua konsep yang kita bisa terapkan. Yang pertama, saya sudah baik, saya sudah melakukan yang terbaik kepada dia, tapi kok dia nggak respon yang baik juga? Kan selalu kita mengalami begini. Saya sudah baik sama dia, kok dia nggak baik? Saya sudah baik pada tangga, tapi tangga kita nggak baik. Saya sudah baik sebagai orang tua, tapi anak itu kok begitu dan sebagainya. Nah, ini bagaimana cara kita meresponnya? Pakai gunakan filsafatnya Nabi, konsepnya Nabi yang satu. Apa itu? Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi kalau ada yang semacam itu, kita perlakukan sudah baik sesuai dengan harapan kita dan harapan dia, harusnya itu adalah kebaikan. Tapi kok dia nggak respon? Kok dia nggak membalas?
Maka jangan kita itu ambil pusing, baperan, jangan. Kenapa? Karena yang bikin dia seperti itu juga Allah, ujian buat kita. Jadi sabar atau tidak? Karena Allah tidak kita melakukannya. Kalau karena Allah, berarti kita nggak peduli. Mau dia balasnya atau nggak balasnya, dia nggak peduli. Tapi kalau nggak karena Allah, pasti kita, kenapa kamu nggak balas? Saya kan sudah mengeluarkan uang, saya sudah mengisikan uang untuk kamu dan sebagainya. Berarti bukan karena Allah, nggak ada pahalanya semacam itu. Yang nggak ada pahalanya kalau karena Allah. Nah, oleh karena itu maka di sini itu diantara hikmah ujian itu seperti itu. Nah, bagaimana cara mensikapnya? Pakai filsafatnya Nabi. Allahumma firli dhami fa innal ghafur. Ya Allah, ampunilah dosa dia. Dia begitu karena dia nggak tahu. Anggap dia nggak tahu. Kalaupun dia tahu, anggap dia nggak tahu. Jadi kita nggak ambil pusing, kita nggak laparan, kita nggak pusing, kita nggak pikiran dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian orang itu kan dalam kehidupan itu kan pasti diuji. Nggak mungkin nggak diuji. Mohon maaf. Saudara-saudara kami yang perempuan, saudara-saudara kami yang laki-laki, yang ada di sini semuanya, demi Allah saya bersumpah, semuanya ada masalahnya. Nggak mungkin nggak ada masalahnya. Kalau nggak ada masalahnya, mau nggak ada masalahnya, mati. Baru nggak ada masalahnya. Selama masih hidup, selama itu ada masalahnya. Karena Allah sudah bersumpah, Allah sudah menyatakan dengan taukid 2 kali, walanabluwannakum, lam taukid, nun taukid 2 kali, pasti kami akan uji kalian. Kami coba kalian dengan cobaan demi cobaan, ujian demi ujian. Selesai ujian, jangan masuk kita berhela nafas. Wah, udah selesai, kita lagi ada lagi ujian. Selesai ujian yang kedua, nanti sebentar lagi ada ujian. Ujian hari ini Bu, besok lebih parah. Lusa lebih parah lagi. 2 hari lagi lebih parah lagi. Terus begitu, sampai kita meninggal, baru selesai itu semuanya. Makanya saya punya Abah selalu bilang, kita sekarang harus bekerja. Kita harus capek, tapi nanti tatkala kita meninggal itu adalah awal kita beristirahat selama-lamanya, awal kita berbahagia selama-lamanya insya Allah. Semoga kita termasuk istirahat dan berbahagia insya Allah. Nah, oleh karena itu, jadi kalau seumpama terjadi semacam itu kepada kita, ingat bahwasanya bukan cuma kita, mereka, dia, semuanya itu seperti itu. Cukup kita dengar firman Allah Ta'ala, camkan baik-baik, hafal ya. Ayat Allah ini hafal. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami ciptakan antara satu dan yang lainnya sebagai cobaan. Kami ciptakan antara satu dan yang lainnya sebagai cobaan. Siapa satu dan yang lainnya? Suami dengan istrinya, orang tua dengan anaknya, saudara dengan saudaranya, tetangga dengan tetangganya, semuanya cobaan. Kalau kita ingin tahu siapa keluarga kita, siapa istri kita, siapa pasangan kita dan sebagainya, mereka adalah orang-orang yang sudah diseleksi oleh Allah Ta'ala dari sekian banyak, sekian miliar di dunia. Yang paling bisa menguji kita, pertimbangannya yang paling bisa menguji kita siapa? Ialah ayah kita, ibu kita, istri kita, suami kita, anak kita. Memang sengaja Allah ciptakan seperti itu. Untuk apa? Menguji kita ini pasrah apa tidak, sabar apa tidak, yakin apa tidak, beriman apa tidak. Nah, semoga kita termasuk yang kuat imannya. Semoga kita termasuk yang kuat keyakinannya. Semoga kita termasuk yang pasrah kepadanya dan yakin bahwa semua ketentuannya yang terbaik. Dan ingat, jangan pernah kita berbuat untuk orang lain, berbuat untuk kita sendiri. Berdoa untuk kita sendiri sebelum untuk orang lain. Karena apa? Yang menjalani kita sendiri itu berat. Jadi nggak mudah, hidup itu fitnah, penuh dengan fitnah. Jadi yang paling penting adalah kita sendiri harus selamat dari fitnah. Apapun yang kita lakukan kembalinya untuk kita, bukan untuk orang lain. Jadi ayo sabar menjalaninya, cari hikmahnya, dan jangan cepat merespon. Kalau sesuatu terjadi kepada kita Bu, ingat-ingat, kalau sesuatu terjadi kepada kita Bu, ingat filsafatnya Nabi. Nggak mungkin kita lepas daripada ujian. Ada saja dari anak kita, istri kita, suami kita, sebagainya. Ingat konsep kedua. Apa itu? Kata Nabi, malam yakun bika alaiya ghadabun falauban. Yang penting engkau ya Rabb tidak marah kepadaku. Falauban, aku tidak peduli. Yang terjadi pada diri aku tidak peduli. Aku dihina, aku dibully, aku dikatai, aku dicela dan sebagainya. Aku tidak peduli. Yang penting kau ridho kepadaku. Nah, jadi ayo sama-sama kita gunakan belajar untuk menjalankan konsepnya Nabi. Bukan cuma kita yang merasa seperti itu, tapi semuanya juga seperti itu. Semuanya diuji, semuanya dicoba. Ayo jadikan kita termasuk orang sukses. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Semoga kita termasuk ayyukum ahsanu amala semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Jazakumullahu ahsanal jazaa al-habib. Banyak ilmu yang telah kita terima pagi hari ini. Mudah-mudahan dijadikan ilmu yang berkah, manfaat, maslahah fitarain untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Busrawan, busrawati, hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum kami sampaikan beberapa pengumuman, ada satu arahan sekaligus informasi yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Haji Darda. Dihaturkan. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan calon-calon penghuni surga. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita juga bisa berkumpul di sini di alun-alun sambil sunrise begitu. Kalau di sini terus gimana nih pengajiannya? Ya, terserah apa ya asin kalau di sini sama Haji Sobri gitu. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, jadi kita ada beberapa tamu dari Banjarmasin. Mereka adalah jamaah haul, baik itu jamaah haul dari Abuya yang kemarin, Abuya Hasan Baharun, juga jamaah haul Yai Haji Sarwani, dan jamaah Al-Busra itu jamaah Al-Busra menyediakan sarapan pagi untuk para jamaah sebanyak 3.000 packs. Tapi kami mohon diutamakan dulu nanti yang dari Kalimantan didahulukan. Barangkali kalau sudah makan sarapan pagi Al-Busra, setiap ada kajian Al-Busra hadir gitu ya. Nangis. Jadi seperti itu ya. Jadi harapannya seperti itu. Nanti tolong untuk itu ada 3.000 baik dari jamaah Al-Busra. Terus tolong untuk HP-HP-nya diamankan. Ada beberapa yang sudah menyampaikan ke saya karena semuanya yang hadir orang baik ya. Jadi sehingga ada beberapa HP yang bukan miliknya itu diambil gitu ya. Nanti tolong yang mengambil tolong dikembalikan. Orangnya tua-tua karena yang diambil. Kalau saya diambil nggak apa-apa, beli lagi gitu ya. Karena yang diambil miliknya orang tua-tua. Terus jangan lupa nanti sampah-sampahnya untuk bisa dibersihkan lah supaya tidak mengganggu acara berikutnya. Dan juga saya sampaikan nanti akan pertemuan tanggal 24 itu bertepatan dengan kita memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Panitia sudah menyiapkan beberapa door prize ya, jadi minimal door prize-nya itu mesin cuci. Minimal ya. Nanti silakan diajak hadir semuanya jalan, daripada jalan pagi mending duduk pagi di sini gitu ya. Nanti sudah kita siapkan hadiahnya tanggal 24. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mohon untuk mendahulukan jamaah dari Kalimantan untuk mendapatkan sarapan pagi supaya silaturahmi dan persaudaraan antara Majelis Subuhan Al-Busra dengan orang Kalimantan tersambung terus menerus walaupun mantan gitu ya. Saya rasa itu yang bisa sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Darda. Para bapak ibu hadirin wal hadirat busrawan busrawati rahimakumullah, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan di hadapan panjenengan studio. Yang pertama,